Sahabat Qurani Marum yang terkasih, renungan kita pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 akan disampaikan oleh Pastor Ferdinandus Suka, Imam Diosesan Keuskupan Sintang. Selamat dan salam sejahtera para sahabat Qurani Marum. Kita berjumpa kembali pada hari ini, Senin 22 Juni 2020. Adapun bacaan-bacaan yang akan kita renungkan dan refleksikan bersama pada hari ini, bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 17 ayat 5 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 15a dan 18. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Secara khusus kita akan membaca dan merenungkan bersama dari bacaan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, para saudara yang terkasih, manusia adalah pribadi yang unik, ciptaan yang hakikat semartabat dengan Allah. Mari kita lihat beberapa panca indera yang kita miliki. Allah menciptakan kita dengan 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut. Kalau kita renungkan, mungkin maksud Allah supaya kita banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit berbicara. Pada hari ini, Yesus dalam pengajarannya di bukit, sebuah pengajaran yang cukup keras. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Sebuah kata-kata penutup dari pengajaran Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Sebuah arah di mana para murid diajak untuk melihat, merefleksikan tindak tanduk perbuatannya. Sebuah upaya introspeksi diri. Demikian juga dalam bacaan pertama, yang mana Allah seperti membiarkan umatnya Israel jatuh kembali dalam perbudakan bangsa Asyur. Penaklukan bangsa Asyur terhadap bangsa Yahudi menjadikan mereka, membuat mereka masuk dalam perbudakan kembali setelah lepas dari perbudakan Mesir, dan akhirnya mereka kembali masuk dalam perbudakan bangsa Asyur. Namun Allah bergeming, diam saja kelihatannya. Namun maksud dan tujuan Allah adalah untuk mengajar, mendidik orang-orang Israel. Karena apa? Karena sebelumnya, setelah mereka terbebas dari perbudakan Mesir, mereka kembali tidak taat, tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah allah-allah lain, menuruti kehendak dan ketetapan seturut keinginan pribadi, tidak lagi menuruti kehendak
dan peraturan-peraturan Allah. Allah mengajar, Allah mendidik mereka untuk berintrospeksi diri. Siapakah diri mereka sesungguhnya? Mereka adalah bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah. Karya keselamatan, pembebasan, perbudakan dari Mesir, sehingga mereka dibawa menjadi bangsa yang merdeka, adalah sebuah perjalanan yang besar. Namun hal ini tidak mereka indahkan. Malahan mereka bertindak sebaliknya. Mereka berpaling dari Allah. Sebuah tindakan upaya dari Allah untuk orang Israel supaya dapat berintrospeksi diri, melihat diri, siapakah diri mereka sesungguhnya. Para saudara-saudara yang terkasih, dari kedua bacaan, dari bacaan Injil maupun dari bacaan pertama, akhirnya kita dapat memahami dan dapat merefleksikan bahwa inti dari kedua bacaan ini adalah sebuah sikap mawas diri, introspeksi diri. Yesus dalam pengajarannya meminta setiap orang untuk melihat dirinya, tidak utama melihat, mengukur orang lain sesuai dengan ukurannya. Dan demikian juga Allah dalam bacaan pertama mengajak orang-orang Israel untuk melihat siapakah diri mereka, melihat kesalahan yang telah mereka perbuat. Para saudara-saudara yang terkasih, mawas diri adalah sebuah keutamaan beriman. Kita memahami dan mengerti iman adalah sebuah anugerah, pemberian dari Allah. Namun iman pula adalah sebuah upaya, tanggapan nyata dari hidup manusia. Tentu bukan tanggapan dan tindakan nyata dalam sikap dan tindakan pribadi saja, tetapi juga dalam kebersamaan dengan orang lain, hidup berdampingan, hidup gotong royong, hidup bertetangga dengan orang lain. Ini adalah sebuah tindakan beriman. Dalam sebuah upaya beriman ini, kita diajak untuk berintrospeksi diri, bersikap mawas diri akan segala tindakan perbuatan yang telah kita lakukan. Namun terkadang godaan-godaan yang kerap muncul, kita malah jatuh dalam keegoan saja. Kita tidak sungguh-sungguh menggunakan mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar hal-hal baik, dan mulut kita untuk berkata-kata yang tepat dan benar. Sebaliknya, kita banyak menggunakan mulut kita untuk menghujat, bahkan seolah-olah mulut lebih dari satu, dan bahkan seperti telinga hanya satu saja, karena sedikit sekali untuk mendengar, banyak untuk berbicara, sedikit sekali untuk melihat dan belajar, banyak untuk berbicara. Para saudara-saudara yang terkasih, mawas diri, introspeksi diri, akhirnya mengajak kita untuk sungguh-sungguh melihat banyak hal, banyak karya baik dalam diri orang lain yang mana Allah hadir di tengah-tengah kita, dalam diri para saudara kita. Belajar dari sikap dan tindakan mereka, tentu hal-hal yang baik, dan mendengarkan mereka. Karena bagaimanapun ketika kita hanya berani mau mendengarkan diri kita, akhirnya kita jatuh pada sebuah keegoan semata. Para saudara-saudara yang terkasih, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mawas diri ini. Ada yang disebut dengan catatan harian, catatan rohani. Itu tentu baik, dapat kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita. Kita belajar mengisahkan, menceritakan, merenungkan, bahkan mengambil nilai dari apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Tidak hilang dan habis begitu saja
dan besoknya bertindak dan berperilaku hal yang sama tanpa direfleksikan. Atau juga dapat kita lakukan dengan sharing bersama. Ada teman untuk curhat, untuk berbagi pengalaman, untuk saling meneguhkan. Adalah upaya untuk berintrospeksi, mawas diri. Bukan untuk mau menunjukkan bahwa ini pribadi saya, ini kehebatan saya, ini hal-hal kemampuan yang saya lakukan, tetapi untuk melihat bahwa apakah sungguh tepat apa yang saya lakukan, tindakan-tindakan yang telah saya perbuat. Dan banyak hal, banyak pengalaman, banyak kisah yang menceritakan bahwa ketika kita berbagi kisah dengan orang lain dan mendapatkan masukan-masukan, kritikan, saran dari orang lain, kita semakin diperkaya, kita semakin bertumbuh dan berkembang. Para saudara-saudara yang terkasih, inilah hal yang diinginkan dari Allah untuk kita. Bertumbuh dalam cara beriman dengan mawas diri, dengan introspeksi diri, dengan belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan bersama Qur'ani Marum. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, share, and subscribe.